Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dalam kondisi pandemi yang belum selesai, memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar. Berharap kepada Allah yang maha kuasa atas segala, yang maha pengasih, agar Allah mengangkat bala ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke surga. Apa sih yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini? Kehidupan yang akan berakhir cepat atau lambat. Kehidupan yang akan meninggalkan kita. Maka semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari petaka musibah yang terjadi sebagai bekal kita untuk menghadapi petaka yang sebenarnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga senantiasa Engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita sampai ke bulan kedua dari bulan Qamariyah, bulan-bulannya hamba-hamba Allah, bahwa 11 itu Allah yang menetapkannya, sebagaimana Allah tetapkan di surat mungkin kita hafal dan bulan-bulan syuhri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah Kita pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Barakallahu fikum. Ingat, Allah Jalla Jalaluh menetapkan 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Itu ada dalam catatan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya 4 bulan haram. Kita udah bahas 1 bulan haram. Yang pertama itu bulan Muharram itu sendiri. Ada 4 bulan haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kita udah melewati ini. Perhitungan bulan yang benar adalah perhitungan bulannya umat Islam. Orang-orang Nasrani, sebelum ada perubahan dalam agama mereka, mereka mengikuti bulan-bulan Qamariyah. Sebelum itu, Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dengan kalender apa? Bukan oleh dengan bulan-bulan Qamariyah. Karena 12 bulan ini bukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi lahir bulan ini udah ada. Baik, kita akan berbincang tentang bulan Safar, yaitu bulan yang kedua setelah. Kenapa disebut Safar? Apa artinya? Disebut
Safar di dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnul Manzur dikatakan lisfirari Makkah law liisfari Makkah min ahliha. Karena kota Makkah pada waktu itu kosong. Sifir itu maknanya zero. Karena kota Makkah kosong. Penduduknya sedang melakukan perjalanan. Dan ada yang mengatakan pula bahwasanya karena mereka pada waktu itu memerangi kabilah-kabilah. Lalu mereka berhasil mengalahkan kabilah-kabilah tersebut dan meninggalkan mereka zero, safar. Jadi asal kata safar atau sifir yang arti kosong. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang penamaan safar ini. Apa yang kita akan bincangkan tentang bulan Safar, jemaah? Yang kita udah bertahun-tahun nih melewatin bulan Safar, tapi terkadang kita nggak sadar bahwa ternyata di bulan itu ada ritual-ritual yang dilakukan, ada keyakinan-keyakinan yang masih ada di sebagian masyarakat. Kenapa kita nggak sadar? Karena sebagian orang memang nggak peduli sama bulan-bulan Qamariyah. Yang dia tahu sekarang bulan Oktober. Itu aja. Kemarin September. Yang ada dalam benak dia, oh September ada pemberontakan. Tanggal 30 September pemberontakan PKI. 1 Oktober, di situ ada Hari Pancasila. Ahibati fillah. Ingat kita umat Islam. Negaramu boleh berbeda-beda. Engkau bisa pindah identitas kewarganegaraan, iya. Pindah ke Australia, pindah ke Singapura, ada yang pindah ke Malaysia, ada yang pindah ke Arab. Tapi kau harus tahu, kau tetap Muslim yang harus menjalankan syariat Islam dimanapun kau berada. Maka kita akan berbincang beberapa hal. Yang pertama insya Allah kita akan berbincang tentang apa aja sih keyakinan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam agama kita setelah datang Islam, bagaimana Islam menyikapin keyakinan-keyakinan atau tradisi dan budaya orang jahiliyah? Karena kita tahu agama Islam ini agama yang mengakomodir tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau budaya dan tradisinya bertentangan dengan syariat, maka Islam datang memerangi budaya tersebut. Nggak ada istilah melestarikan budaya yang mungkar. Budaya yang salah diperbaiki. Kemudian kita akan melihat juga tentang bid'ah, mungkin keyakinan-keyakinan yang salah tentang bulan Safar ini yang masih ada. Tadi awal kita akan bicara tentang orang-orang jahiliyah. Kita kemudian akan berbincang tentang bulan Safar dalam pandangan umat Islam. Kalau ternyata ada kelakuan-kelakuan, pekerjaan-pekerjaan, mungkin ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, yang dikerjakan oleh orang yang mengaku Muslim. Kemudian kalau memang ada waktu nanti kita akan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Safar. Apa aja. Baik, kepada pembahasan pertama. Bulan Safar di masa jahiliyah. Sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kemungkaran besar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap bulan Safar ini. Yang pertama, mereka itu mempermainkan bulan Safar. Dimundurkan dan dimajukan.
ya namanya mereka berkuasa pada waktu itu, khususnya orang-orang Quraisy. Penguasa ini bisa melakukan kezaliman tanpa ada yang menuntut dia di dunia ini. Karena dia kebal hukum. Dia yang buat hukum. Di antara hukum yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, bulan Safar itu nanti, kan bulan Safar itu bulan kedua. Sama mereka, bulan Safar itu bisa dijadikan bulan pertama nantinya. Semau mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkaran yang terjadi adalah mereka menjadikan bulan Safar bulan kesialan. Sial bulan Safar itu sudah. Sehingga nggak boleh ini, nggak boleh itu. Taib, bicara yang pertama tentang mereka mempermainkan bulan Safar ini, dimajukan dan dimundurkan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan 4 bulan haram. Kalau hitungannya bulan haram itu Muharram, bulan pertama. Kemudian setelah Muharram bulan apa? Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. 7. Bulan pertama bulan haram. Bulan ke-7 bulan haram. Terus bulan ke-8 bulan Sya'ban. Ramadan bulan ke-9. Bulan ke-10 Syawal. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah 11, 12 itu bulan haram. Jadi kalau kita hitung berurutan, bulan 11, 12, 1 itu bulan-bulan haram yang memiliki hukum spesial yang pernah kita singgung hal itu. Kemudian bulan Rajab, bulan ke-7. Allah mengharamkan peperangan di bulan-bulan haram tersebut. Orang-orang musyrikin tahu. Sebelum datangnya Islam, kita tahu agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada di kota Mekah. Dan juga kita tahu, karena syariat ini bukan syariat Nabi Muhammad saja, syariat yang sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi, atau pada hari penciptaan langit dan bumi, di mana dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti peperangan di bulan-bulan haram tersebut, sehingga sudah ada di agama-agama sebelum. Udah ada. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah membawa ajaran menghormati bulan-bulan haram. Apa yang terjadi? Mereka itu menjadikan bulan Safar bulan pertama. Jadi kalau mereka mau perang umpamanya di bulan Muharram, kan nggak boleh. Ya udah, bulan Muharram ini kan bulan pertama, kita undur jadi bulan kedua. Bulan pertama jadi bulan Safar yang tidak masuk bulan haram, dan ini termasuk perbuatan dosa besar yang mereka kerjakan. Nah, kemudian jamaah, bagaimana mereka melakukan permainan dengan bulan Safar ini? Ternyata ada beberapa model yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan an-nasi. Mungkin bisa dibuka Qur'annya di surah At-Taubah tadi ayat 37. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman Nah, suaranya nggak terdengar, Bang. Tafadhal.
Anda bacakan aja. Nah, Padahal Abu Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Yudallu bihil lazina kafaru yuhillunahu amaw wa yuharrimunahu amal liwati'u iddatan ma harramallah. Ma harramallah zuyyina lahum su'a a'malihim wadil qaumal kafirin. Haram kafiran. Orang yang kafir dengan mengundurkan itu, mereka menghalalkannya pada 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. barakallahu fikum. Jadi mereka udah orang-orang kafir tambah kafir lagi. Merubah-rubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang mereka lakukan adalah memundurkan bulan Muharram karena mereka punya tujuan tertentu, sehingga bulan yang kedua jadi bulan pertama, yang pertama jadi kedua. Safar jadi bulan pertama. Jadi awal tahun ini adalah bulan Safar. Jadi nggak bulan haram. Dan mereka umumkan. Kapan mereka mengumumkan? Biasanya ketika musim haji. Kalau sekarang kan ada medsos ya, sehingga kalau mau bicara pengumuman mungkin dengan mudah mereka broadcast, semua orang jadi tahu. Sedangkan di masa itu, waktu yang paling tepat buat mereka mengumumkan biasanya di musim-musim pertemuan haji. Diumumkan kepada mereka. Yang kedua, memasukkan bulan Safar ke dalam bulan haram. Jadi kalau tadi dimajukan, yang ini ditambahin. Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwasanya ba'atun 4 bulan haram sama bahwasanya inna alihatakum qad harramat safaran. Tuhan kalian telah mengharamkan bulan Safar. Jadi mereka itu mengatasnamakan Tuhan. Ya berhala-berhala mereka itu. Mereka penjaga-penjaga patung yang kemudian mereka membuat aturan seperti itu. Mereka akhirnya menyebut As-Safran. Jadi bulan Muharram dan bulan Safar itu disebut 2 Safar. Dua-duanya bulan haram. Ini kelakuan mereka dengan bulan Safar. Yang ketiga, mereka mengganti bulan haji. Pelaksanaan ibadah haji, mereka ganti. Mujahid menyebutkan Hajju fi Dzil Hijjah amain. Mereka itu berhaji di bulan Dzul Hijjah. Kan haji itu sebenarnya pelaksanaannya ya bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi pelaksanaan hajinya itu pada tanggal ya mulai tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10. Tanggal 8 orang-orang berangkat ke Mina, tanggal 9 mereka ke Arafah, tanggal 10 mereka balik menuju ke Mina. Kata Mujahid, mereka melakukan haji di bulan Dzulhijjah 2 tahun. Thumma hajju fil Muharram amin. Kemudian 2 tahun di bulan Dzulhijjah. Kemudian 2 tahun kemudian mereka haji di bulan Muharram. Thumma hajju fi Safar amin. Lalu mereka haji 2 tahun di bulan Safar. Fakanu yahujjuna fi kulli sanatin fi kulli syahrin amin. Jadi mereka tiap tahun itu berhajinya 1 bulan 2 tahun. Fat hajjata Abi Bakar fi Dzulqa'dah. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sejarah beliau nggak pernah haji.
ketika tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah tahun ke-9, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk haji. Disebutkan oleh Mujahid, waktu Abu Bakar haji itu, hajinya bukan di bulan Dzulhijjah. Hajinya di bulan Dzulqa'dah. Namun tatkala Rasulullah SAW haji tahun ke-10 Hijriah, hajinya Nabi SAW tepat di bulan Dzulhijjah. Oh, subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Zaman itu sudah kembali seperti, udah berputar seperti pada waktu diciptakan langit dan bumi. Bulan 1 sampai bulan 12-nya itu udah tertata rapi. Wa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Nabi mengingatkan, ingat bulan itu dalam catatan Allah 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya dalam 4 bulan haram. Jadi setelah itu, bulan-bulan ini sudah kembali kepada asalnya. Subhanallah jemaah, kita lihat bagaimana kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka itu membuat aturan seenak mereka dan meninggalkan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Allah. Baik. Tadi kita bicarakan ada 2 kemungkaran orang-orang jahiliyah. Yang pertama berkaitan dengan an-nasi, yaitu mengundur, memajukan atau memundurkan bulan Safar. Yang kedua, mereka menganggap sial bulan Safar ini. Sampai dikatakan ini sesuatu yang masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah. Dan saat ini ternyata masih ada umat Islam yang meyakini hal itu. Kita ini kadangkala muslim jamaah, tapi muslim-musliman. Muslim masih ada tradisi-tradisi jahiliyah yang kita kerjakan. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, la adwa wala tiarah wala hama wala safar wa firra minal majdum firaraka minal asad atau kama tafirru minal asad. Nabi SAW mengatakan tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menular. Loh, sekarang Ustaz, COVID-19, penyakit-penyakit lainnya yang menular? Nah, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Allah yang membuat dia berpindah. Seorang mukmin itu hatinya bergantung sama Allah. Maka tatkala para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, itu kalau onta-onta, kalau ada yang berpenyakitan lalu kumpul dengan onta yang sehat, sakit yang sehat itu. Bukankah itu menular? Maka kata Nabi SAW, siapa yang membuat yang pertama sakit? Kebayang nggak? Yang pertama sakit itu dari mana? Allah Azza wa Jalla. Terus dia bilang, wala tiarah. Nggak ada sial sama suara-suara burung. Oh, suaranya burung ini kayaknya ada yang mati, ada ini itu. Nggak ada. Allah tidak menjadikan suara burung sebagai sebab kesialan. Nggak ada. Lihat tikus lewat, aduh, kayaknya rezekiku habis. Sejak kapan Allah menjadikan tikus lewat itu sebagai sebab engkau jadi susah hidup? Nggak ada. Kemudian wala hama, nggak ada hama. Subhanallah jamaah. Hama ini, ana sebelum kajian tadi ana baca-baca lagi ya. Hama ini disebutkan,
Jadi orang jahiliyah dulu mengatakan tidak ada orang yang meninggal dunia dan dikubur kecuali akan keluar dari kuburannya serangga. Serangga itu nanti akan terbang. Mereka juga mengatakan bahwasanya orang yang terbunuh akan keluar dari kepalanya, dari kuburan itu nanti kutu. Yang dia akan senantiasa mengatakan, beri saya minum, sampai dia menunaikan dendamnya. Ini keyakinan-keyakinan jahiliyah. Anda jadi ingat, ketika kita kecil, ada serangga yang namanya kunang-kunang. Tahu nggak tuh mama kunang-kunang? Ya ma, ada yang tahu kunang-kunang? Tahu lah Ustaz, yang binatang kecil berkilau. Bercahaya. Iya, bercahaya. Masya Allah. Kata orang dulu apa Bang Andri? Maksudnya? Ustaz? Iya. Kunang punya orang mati. Iya jamaah. Kita itu dari kecil kalau lihat kunang, kok punya orang mati nih kata dia. Dan Nabi SAW menafikan nggak ada kayak gitu, keyakinan kayak gitu. Wala ham. Lalu beliau mengatakan wala safar. Juga sebagai bulan sial. Enggak. Nabi mengatakan larilah engkau dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Berkaitan dengan safar, tidak ada safar. Memang ada beberapa penafsiran para ulama seperti yang tadi kita sampaikan. Syekh Utsaimin mengatakan yang dimaksud adalah bulan Safar yang ma'ruf, yang sudah kita ketahui di mana bangsa Arab menganggapnya sial bulan tersebut. Yang kedua, ada yang beranggapan Safar itu adalah penyakit perut di onta yang bisa berpindah ke onta yang lainnya. Yang ketiga, bulan Safar yang dimajukan dan dimundurkan. Namun beliau mengatakan yang paling rajih yang dimaksud adalah bulan Safar di mana orang dia menganggapnya bulan naas, bulan sial. Harus tahu masa dan waktu itu tidak punya kendali dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hari, waktu, pekan, minggu, bulan, tahun, semuanya itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menjadikannya di dalam bulan tersebut kesialan. Sama dengan bulan yang lainnya. Bulan Safar, ya sama dengan Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Dari sisi itu bulan yang Allah ciptakan dan Allah tidak menjadikannya bulan kesialan. Ya. Udah tahu nih. Dua kemungkaran yang ada di masa jahiliyah. Terus kita lihat di dalam terhadap dua kemungkaran tersebut. Untuk yang pertama tadi kita udah bahas. Untuk yang kedua kita sudah sampaikan hadis Nabi SAW yang sahih yang mengatakan la safar. Jadi kita kalau mau bekerja di bulan Safar, mau melakukan perjalanan di bulan Safar, mau buka usaha di bulan Safar, mau kawin di bulan Safar, nggak perlu khawatir. Itu. Yakin nggak sama hadis Nabi SAW? Nabi mengatakan la safar. Terus kita masih, tapi gimana Ustaz ya? Kata orang-orang lagi. Itu kata orang-orang dari masa jahiliyah. Jadi tradisi yang sudah 1000 tahun, 1500 tahun, 2000 tahun, itu memang sulit untuk dikikis. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengikis tradisi dan keyakinan-keyakinan khurafat sehingga Nabi takut nggak ada.
Namun kita lihat, alhamdulillah kita udah Islam. Indonesia Masya Allah 229 juta penduduknya Muslim. Ternyata ya sebagian di antara mereka masih punya keyakinan dengan bulan Safar ini. Di antara kemungkaran yang terjadi di bulan Safar ini, ada yang meyakini bulan ini bulan turunnya balak. Balak setahun itu akan diturunkan di hari Rebu terakhir bulan Safar. Tiap tahun seperti itu. Sehingga ada yang bertanya kepada Lajnah Daimah. Dia mengatakan di negeri kami, Ustaz, ada yang berkeyakinan disyariatkannya sholat sunnah hari terakhir Rebu bulan Safar. Waktunya pada duha. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Di saat itu baca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Kautsar 17 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 50 kali. Kemudian membaca A'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Itu dilakukan setiap rakaat. Al-Fatihah 7, kemudian Al-Ikhlas 50 kali. Falaq nas Allahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu yang berkuasa atas segala perintahnya. Dia yang akan memenangkan segalanya, tapi kebanyakan orang nggak tahu. Membaca ayat itu 360 kali. Lalu menutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu bersedekah. Ini ritual kalau kita lihat, ya Allah, ibadah bagus banget Ustaz ya. Keren tuh. Baca Al-Kautsar 17 kali. Baca Al-Ikhlas 50 kali, Masya Allah. Panjang sholatnya. Insya Allah pahalanya banyak nih. Ya, setelah itu sedekah. Ini di pertanyaannya, sedekah roti kepada fakir miskin. Ini negeri Arab tuh, karena makanannya roti sebagian mereka. Lalu disebutkan ayat ini adalah khasiat ayat ini adalah untuk tolak bala yang turun pada Rebu terakhir bulan Safar. Karena mereka meyakini, ini kalau di Jawa itu ada namanya Rebu Wekasan. Mereka meyakini bahwasanya di setiap tahun turun 320.000 bala. 320.000 bala. Dan bala itu turunnya satu waktu, jemaah. Kapan? Pada hari Rebu terakhir di bulan Safar. Maka hari itu adalah hari yang paling sulit sepanjang tahun. Barang siapa yang sholat dengan cara yang disebutkan tadi, niscaya akan dijaga sama Allah dengan kemuliaannya dari segala bala. Kemudian ya disebutkan juga, gimana kalau yang masih kecil-kecil, yang belum bisa sholat,
Dia sudah bagaimana dikasih minuman. Jadi tulis-tulis ayatnya itu masukkan ke air, kemudian diberikan minum kepada anak-anak yang belum bisa sholat. Jamaah, apakah benar seperti itu? Apakah Rasulullah SAW pernah menjelaskan? Bukankah tidak ada satu kebaikan pun, melainkan beliau sudah menyampaikannya kepada umatnya, alaihissalatu wassalam. Dan tidak ada satu keburukan, melainkan Nabi alaihissalatu wassalam juga sudah menjelaskannya kepada umatnya. Terus kenapa Rebu Wekasan ini kok tidak ada? Nggak ada. Terus dari mana? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa kitab yang menulis. Di antaranya, nanti dicari-cari, ada kitab namanya Al-Jawahir Al-Khamsah. Nah, kitab Al-Jawahir Al-Khamsah ini karya Muhammad bin Khatir Din bin Bayazid Al-Attar. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang rahasia-rahasia ibadah. Terus raja-raja, kondisi-kondisi. Jadi bukan kitab hadis, bukan kitab fikih, bukan kitab akidah, bukan kitab tafsir, bukan. Namun orang ini senang jemaah. Dengan yang aneh-aneh itu suka. Terus apakah boleh kita meyakini dan melaksanakan sholat tersebut? Engkau umatnya siapa? Engkau pengikutnya siapa? Pengikutnya pengarang kitab tadi? Al-Jawahir Khams? Ya fadl engkau ikutin. Kalau engkau pengikutnya dia. Tapi kalau engkau pengikutnya Nabi Muhammad SAW, maka jangan dikerjain. Loh, ini kan baik. Ini sholat ini. Kita nggak neko-neko, tidak melakukan ritual yang kesyirikan. Ini sholat. Kenapa kok akhirnya dikatakan nggak boleh? Haibati fillah. Agama kita sudah sempurna. Nggak perlu tambahan dari ana, dari antum, dari siapapun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tidak ada satupun yang engkau perlukan untuk tolak balak kecuali Nabi udah jelaskan. Bagaimana sesuatu yang gaib, yang kita tidak tahu balak itu turun kapan, kita nggak tahu. Apalagi yang ada Rasulullah SAW mengatakan, lalu engkau mengatakan ada kesialan di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan bala. Kok bisa seperti? Nabi kan mengatakan nggak ada. Oh, Nabi nggak tahu. Oh, engkau lebih tahu dari Nabi SAW. Terus engkau bikin model ibadah, model sholat tersendiri. Sholat kita tahulah sholat. Baca Al-Fatihah, baca surat. Kenapa engkau suruh baca Al-Kautsar 17 kali? Enggak, ini sudah dicoba. Emangnya kita bicara obat nih yang ketika terbukti lalu kita katakan uji coba. Naam, karena memang itu bisa diuji coba. Kalau ibadah ini gimana kau mengujinya? Engkau bukan nabi. Engkau nggak dapat wahyu. Oh, ilham. Itu panjang-panjang. Kalau engkau pengikutnya pengarang buku tersebut, fadl.
Tapi kalau engkau pengikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ahibati fillah, subhanallah, ana membaca fatwa Syekh Hashim Al-Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan, ini pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa Pegon. Ana bacakan artinya, ana sulit ana membaca bahasa Jawa ini, yang kira-kira artinya seperti ini. Ini sudah diterjemahkan. Ini dikali mengaji bekasan dan sholat hadiah yang disebutkan dalam pertanyaan, karena dua sholat tersebut tidak ada dasarnya dalam syariat. Tendensinya adalah bahwa kitab-kitab yang bisa dibuat pijakan tidak menyebutkannya. Disebutkan beberapa kitab. Beliau mengatakan semua kitab-kitab tersebut tidak ada yang menyebutkannya. Bagi siapa tidak boleh yang mau memperbanyak masyarakat tentang bulan Safar, ada di Jawa, mungkin ada di luar Jawa, ada di tempat lainnya. Ternyata kalau dirunut, nyambungnya ke masa jahiliyah. Tentang tadi, menganggap bulan Safar ini bulan sial. Maka ahibati fillah, kita takutlah. Sama takut. Tapi kita jangan dengan sesuatu yang tidak ada. Cukup Allah Azza wa Jal menakut-nakutin kita dengan dirinya, menakut-nakutin kita dengan azabnya. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan azabku itu pedih. Ada banyak-banyak ayat tentang azab Allah, tentang kehancuran kaumnya Nabi Nuh. Ada yang digabung-gabungin, dicocok-cocokkan. Jadi kata mereka, kejadian hancurnya kaumnya Nabi Hud atau Nabi Saleh itu hari Rabu terakhir tuh. Kalaupun benar itu terjadi pada hari Rabu, apakah kemudian menjadikan semua hari Rabu itu bala? Oh enggak, itu bulan Safar pada waktu itu. Baik, apakah kemudian semua hari Rabu terakhir dalam bulan Safar itu bulan bala? Enggak ada. Kaum Quraisy, mereka dikalahkan pada tanggal 17 Ramadan. Berarti ini hari kemenangan ya, mah. Seharusnya hari kegembiraan. Kehancuran kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh itu kemenangan buat nabi-nabi mereka. Bukan bala. Tapi namanya ilmu cocok logi, pokoknya dicocok-cocokin sama mereka. Maka nasihat ana berkaitan dengan bulan Safar ini tadi, nggak ada sholat macam-macam, nggak ada. Oh, sebagian mengatakan gimana kok diniatkan sholat mutlak, antum sholat perbanyak, nggak ada urusannya sama hari Rabu. Di bulan Safar antum silahkan mau sholat duha, mau sholat apa. Tapi kalau antum sudah melaksanakan sholat di hari Rabu itu, pertanyaannya kenapa? Kenapa antum kok milih hari ini? Kemarin antum hari Selasa nggak sholat. Hari Senin nggak sholat.
Kenapa kok hari Rebu terakhir bulan Safar antum sholat? Kira-kira jawabannya karena ada keyakinan. Hari itu hari bala. Keyakinan yang gak bener. Yang Rasul SAW udah ngelurusin. La Safar. Gak ada. Bulan Safar itu bukan bulan sial. Gak ada. Hilangkan dari pikiran kita semua itu. Kemudian jamaah kalau kita lihat ya, di bulan Safar ini, hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Safar. Nabi meninggalkan rumahnya. Karena beliau sampai ke kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau meninggalkan rumahnya di malam hari tanggal 27 Safar. Beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Thawr. Di situ bermalam 3 hari. Lalu setelah 3 hari beliau baru meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Kemudian kejadian-kejadian lain di bulan Safar ini, ditaklukkannya Khaybar. Khaybar itu ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi alaihi salatu wassalam berangkat meninggalkan kota Madinah di akhir bulan Muharram. Dan ditaklukkannya Khaybar di bulan Safar. Kemudian perang pertama yang kenapa kita perlu nyebutin ini sebenarnya jamaah? Supaya antum nggak lagi meyakini tentang bulan Safar ini dengan keyakinan yang tidak benar. Karena Rasul SAW pada masa itu beliau perang di bulan Safar, Safar di bulan Safar, nggak ada urusan dengan keyakinan jahiliyah tadi yang udah dinafikan. Awal perang yang Nabi lakukan itu namanya Ghazwatul Abwa. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa yuqalu laha Waddan wa hiya awwal ghazwatin ghazaha bi nafsihi wa kanat fi Safar. Kejadian itu pada bulan Safar. Kemudian jamaah ada hadis yang terakhir nih sebagai penutup nih. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan masa depan. Orang tuh suka banget kalau bicara sesuatu yang gaib, sesuatu yang aneh, berbicara tentang masa depan ya. Di antaranya beliau sebutkan tentang hadis idza kanat sanah kada wa kada, yang bunyi hadisnya itu apabila tahun seperti ini akan terjadi seperti ini. Ingat, itu hadisnya palsu sudah. Apabila bulan ini dan itu nanti akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Di antara ini dalam kitabnya Al-Manarul Munif disebutkan di antara hadis yang palsu, hadis yang dusta, ada yang mengatakan idan kasafal qamar fil Muharram. Apabila terjadi gerhana di bulan Muharram, maka akan naik harga barang-barang, akan terjadi peperangan, penguasa akan sibuk, dan apabila terjadi gerhana di bulan Safar akan lalu nanti lukai ini pendusta. Maka ingat, seorang Muslim dalam beribadah, dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai percontohan dia pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila guru kita, ustadz kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan hadis-hadis Rasul SAW, maka kita ikutin karena beliau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau ternyata ya guru kita menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza wajadtum qawli yukhalifu
hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli ardal haid. Kalau kalian mendapatkan pendapatku berselisih dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kalian buang pendapatku, lempar ke tembok. Begitu tadi tentang hari Rebu kasaran jamaah. Kalaupun ada kitab-kitab tadi yang menyebutkan, ingat, selama itu tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW, maka tinggalkan. Nggak perlu kita ribut-ribut terus. Capek. Terus gimana? Ya udahlah. Kita lihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan kepada kita, bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga kita bisa belajar Islam lewat jalan mereka, dan kita bisa lebih memahami apa sebenarnya yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Bang Dodi? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas kajian yang disampaikan. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 poin yang sangat penting untuk kita tekankan di bulan Safar, yaitu tadi disebutkan tentang memainkan bulan Safar yang kita tahu latar belakangnya, dan yang kedua adalah menjadikan bulan Safar sebagai bulan kesialan. Insya Allah kita bisa menghindari semua yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin bisa kita baca satu persatu, Bang Andri. Iya, ini sebenarnya ada lumayan hari ini yang masuk. Yang pertama dari Ibu Nadia di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan sedekahan wanita hamil seperti 4 bulanan atau sedekahan 7 bulanan di daerah beliau yang ada seperti ini, seperti acaranya tuh memberkati ibu hamil mungkin. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu bid'ah atau memang ada syariatnya? Barakallahu fikum. Iya jamaah. Manusia itu diciptakan lemah. Manusia diciptakan lemah. Lemah semangatnya, lemah tubuhnya, lemah kondisinya, sehingga dia perlu mencari keselamatan buat dirinya. Bagaimana sekarang mencari keselamatan? Tadi kalau bicara ibu hamil nih, ibu hamil ingin itu janin di perutnya selamat. Bagaimana lahir menjadi anak yang soleh dan soleha? Apa yang harus dilakukan? Baik, kalau tadi dikatakan ada acara 4 bulanan, 7 bulanan, ya coba ditanyakan kita. Tanya kepada umpamanya yang di kampung, ustadz di kampung. Pertanyaannya bagaimana? Apakah memang yang seperti ini itu dikerjakan sama Nabi Muhammad SAW? Ketika beliau punya anak Fatimah, ketika beliau punya anak Ibrahim, atau ketika beliau punya cucu, bagaimana putri tercinta beliau Fatimah, Masya Allah, Fatimah binti Muhammadin lagi hamil Hasan, apa yang dikerjakan? Mereka minta keselamatan, tentu tiap hari kita minta keselamatan. Makanya kalau kita ngelihat orang yang melaksanakan sholat itu jamaah, dia sedang meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir pagi dan petang. Pagi dan petang. Nggak nunggu umur janin 120 hari. Sang ibu tiap hari. Biasanya mungkin ketika dia nggak tahu hamil, biasa-biasa aja. Tapi tatkala dia tahu hamil, dia akhirnya semakin perlu pertolongan Allah, sehingga dia minta keselamatan buat janinnya. Mudah-mudahan ya Allah dijaga hamilku ini. Baca ayat-ayat yang di situ ada doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyaratkan kepada tersebut. Kenapa harus nunggu 120 hari? Oh, pada waktu itu ditiupkan ruh. Nah,
Apa yang dilakukan sama Nabi SAW? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Mungkin kita perlu tahu bagaimana Umar, Uthman, Ali, bagaimana sih mereka menghadapi ada orang hamil ini? Apa yang harus dilakukan supaya selamat janinnya? Nah, kita ingin keselamatan. Sepanjang yang Anda tahu, tidak ada ritual tersendiri untuk menselamati bayi itu. Yang ada, kalau bicara, Ustaz boleh nggak sodako? Silahkan sodako, perbuatan yang baik sodako. Bisa jadi orang ketika dia tahu positif, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, dia ambil duit 1 juta, dia ngomong, tolong dibagikan ke fakir miskin. Ana mau bersyukur sama Allah karena ana hamil. Nanti ketika lahiran ada yang namanya akikah. Jadi hendaklah kita dalam hal ini melihat bagaimana sih prakteknya Nabi SAW. Kalau mungkin engkau akan mendapatkan ustaz, tapi ada yang mengatakan boleh. Ya kita nggak akan pernah selesai ketika ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Terus bagaimana solusi? Alaihissalatu wassalam, yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapatkan banyak perselisihan. Apa yang dilakukan? Fa'alaikum bisunnati, dengan sunnahku. Insya Allah selamat. Dan sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya khalifah-khalifah setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Andri Asdi Putra. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keyakinan orang bahwa tempat ini angker atau rumah ini angker, jadi jangan main di sini, nanti kita diikutin sampai ke rumah. Mungkin ada makhluk halus yang ngikutin ya maksudnya. Itu bagaimana kita Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau bicara tempat-tempat yang ada jinnya, mungkin karena memang jin itu ada. Jin itu biasanya menempatin rumah kosong, nah. Tapi bukan arwah gentayangan. Harus dibedakan di sini. Karena sebagian masyarakat meyakini tempat itu ada hantunya. Hantunya itu di situ, jadi itu pernah dulu ada orang yang bunuh diri. Jadi gentayangan di sana. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menceritakan ruh itu dicabut. Apakah kemudian ruh itu bisa pergi kemana-mana? Ini keyakinan orang-orang jahiliyah kala beranggapan ruh itu ya masih bisa mengganggu ini itu enggak. Yang ganggu jin. Dan Allah sebutkan kelakuan jin ini. Bagaimana Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada tuh sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Akhirnya jin ini tambah mengacaukan hidup dia, tambah buat orang itu ketakutan. Dulu orang-orang itu kalau ada tempat angker, memang jin mungkin ada di tempat sana. Orang jahili apa yang dilakukan? Maka dia teriak, kita minta perlindungan kepada Sayyid Hadal Wadi, kepada penunggu tempat ini. Loh, kok minta perlindungan sama dia? Nabi mengajarkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada penunggunya. Jadi kalau ada tempat angker, tempat tadi memang jin mungkin tinggal di sana, karena tempat itu yang nggak ditempatin, biasanya mereka akan cari tempat-tempat kosong seperti itu. Maka apa yang dilakukan kita? Kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang membaca itu dengan keyakinan tentunya dia akan dilindungi dari kejahatan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya masuk. Izin bertanya Ustaz, di daerah kami ada kebiasaan di bulan Safar untuk buang makanan ke laut.
Tujuannya untuk membuang racun atau penyakit. Apakah ini berupa tatayur dan masuk ke dalam kesyirikan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Naam jamaah. Kembali tadi ketika mereka melakukan itu karena keyakinan apa? Kadangkala masalah keyakinan tadi, buang racun, buang bala, makanan dibuang. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk idha'atil mal, mensia-siakan harta. Bagaimana Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, wala tubadziru, jangan kalian mubadzir, menginfakkan harta bukan di tempatnya. Maka yang dilakukan tadi adalah perbuatan yang terlarang dalam agama. Bicara dia melakukan itu untuk tolak bala. Apakah itu sebab untuk tolak bala yang disyariatkan? Kalau bicara perbuatan itu, engkau minta sama siapa? Kenapa dibuang ke sana? Keyakinanmu sama apa gitu? Karena bisa jadi masuk syirik kecil, bisa jadi masuk syirik besar, tergantung keyakinan dia nantinya. Namun yang jelas, di antara kaidah untuk menetapkan sesuatu syirik kecil adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab secara syariat, secara kauniyah, lalu kita jadikan itu sebab. Padahal Allah tidak menjadikannya sebab. Maka adalah yang melakukan itu dikasih tahu. Bicara tadi, lah, karena supaya dia selamat dari bala, terhindar dari racun, mungkin modelnya dari satu tempat ke tempat lain beda-beda. Ada yang bikin makanan tertentu, ada yang ini itu macam-macam ya. Intinya jamaah, kita bulan Safar sama dengan bulan-bulan lainnya. Engkau mau sodako, engkau mau bikin makanan, mau berbagi sama tetangga, tafadhol. Tapi bukan karena ada keyakinan bulan ini bulan bala, bulan sial. Karena kalau engkau meyakini itu, maka Nabi SAW sudah menafikan keyakinan itu. Kenapa masih diyakini? Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Oman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz untuk penjelasannya mengenai bulan Safar. Nabi SAW memerangi kaum musyrikin yang masih menjalankan sebagian syariat Nabi Ibrahim, namun juga melakukan perbuatan syirik. Sedangkan saat ini sebagian umat Islam masih melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa yang dilakukan kaum jahiliyah tersebut. Apakah masih bisa dikatakan sebagai muslim? Dan bagaimana sikap kita apabila melihat hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan sekitar kita, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Kalau kita melihat kondisi umat Islam, tidak sedikit yang jauh dari ajaran Islam. Bahkan ada muslim yang istilahnya muslim kejawen. Ada muslim yang agamanya pokok iling, tapi dia nggak sholat. Perbuatan-perbuatan kesyirikan kadang-kala dilakukan oleh mereka. Bagaimana kita menyikapin umat Islam yang seperti ini? Ketahuilah bahwa selama orang itu masuk Islam dengan keyakinan, benar dia masuk Islam, maka kita tidak boleh mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan perbuatan yang memang dia itu keluar dari Islam dengan perbuatan tersebut. Saudara-saudara, melakukan perbuatan-perbuatan muslim dia, kesyirikan, maka dilihat apakah dia melakukan hal itu karena ketidaktahuan dia? Dia memang udah tahu, tapi dia masih melakukan. Dia melakukan di daerah yang memang dia nggak paham, nggak ada yang ngasih tahu dia. Bisa jadi ada uzur bisa buat dia. Bisa jadi tidak ada uzur. Kau belajar. Maka saudara-saudara kita yang seperti itu adalah ngajari. Di dalam kitab-kitab fikih itu ada namanya kitab riddah. Kitab tentang orang yang murtad.
Jadi bisa jadi orang itu rajin taat. Masya Allah, sama Allah lakukan kesyirikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaqad uhiya ila la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kamu melakukan kesyirikan, jangan GR. Jangan berpikir ketika aku melakukan kesyirikan, Allah la dan kesyirikan amalanmu. Nanti kubur secara nanti anak dan anak keturunan anak dari menyembah berhala-berhala. Jauhkan ya Allah. Itu Nabi. Minta dirinya dan anaknya dijauhkan. Bagaimana dengan kita? Maka yang terjadi di masyarakat kita, tergantung perbuatannya itu yang seperti apa yang mereka lakukan. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Intinya, tugas kita berdakwah mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tugas mereka adalah belajar bagaimana beribadah yang benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Kemudian pertanyaan lagi dari Oman mengenai masalah syirik. Adakah doa agar kadang kita yang sebagai manusia ini secara tidak sadar mungkin melakukan kesyirikan kecil, Ustaz? Bagaimana bagaimana cara disadarkan dari dosa tersebut dan Barakallahu fikum. Ya jemaah, kita tuh akan mudah menghindari sesuatu tatkala kita tahu. Kalau ada yang ngasih tahu kita, hati-hati ya, atau afwan akhi, mama yang ngasih tahu, anak hati-hati, banyak paku. Oke. Informasi itu penting buat kita sehingga kita berhati-hati agar kita tidak menginjak paku. Tapi orang yang nggak tahu lewat sana berdarah-darah dia. Maka kalau bertanya bagaimana supaya kita terhindar dari kesyirikan, maka kita harus belajar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum engkau ngomong, sebelum engkau berbuat, berilmu dulu. Ilmu apa? Ya tentunya tentang Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang Allah pinta dari kita? Ibadah. Mana sih yang ibadah-ibadah yang nggak boleh kecuali buat Allah SWT? Kemudian jamaah, doa. Tapi nggak usah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Dan aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi kita tahu kesyirikan ini dosa azim. Juga kecil, bicara riya umpamanya, ada sum'ah, maka baca doa ini. Disebutkan bahwasanya doa ini
Nabi mengajarkannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka ma la a'lamu. Aku melakukan kesyirikan yang aku tahu. Ini perlu perlindungan. Karena kadang-kala kita ngikutin nafsu kita, ngikutin tradisi, lingkungan, padahal kita tahu itu perbuatan syirik. Tapi kita jalankan, maka berlindung, minta dijaga sama Allah. Dan aku beristighfar, mohon ampun terhadap perbuatan syirik yang aku nggak tahu. Hadza wallahu a'lam. Jutaan dari jamaah di Zoom ada hubungannya dengan COVID ini, Ustaz. Bismillah Ustaz, mohon penjelasan tentang hadis untuk pengobatan yang berkaitan dengan COVID. Ini khusus bahwa pengobatan sunnah yang mengatakan bahwa dengan kustul hindi dan kustul bahri dapat mengobati penyakit paru. Bagaimana tanggapannya? Naam jamaah. Tunggu. Ada Ud al-Hindi. Nah, kalau bicara pengobatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah menjadi utusannya. Di antara yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam dengan pengobatan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Sebagaimana Allah juga menyebutkan contohnya tentang madu, syifa ya. Kemudian juga tentang habatus sauda. Yang bagi Kustul. Nah, kustul hindi memang disebutkan dalam hadis itu ini sekedar ya pengobatan kayak habatus sauda. Habatus sauda itu sebenarnya sudah menjadi obat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sudah dipakai untuk pengobatan. Begitu pula kustul hindi ini. Kustul hindi ini bahasa Inggrisnya apa? Atau bahasa Indonesianya apa, Bang? Walau Ustaz, pertama kali dengar itu. Nah, ini tunggu zaman. Ana dapat tadi ana sempat baca karena lagi rame memang disebutkan tadi lagi rame di WA ya. Kustul hindi itu apa? Insufficient effect. Tapi ala kulli hal lah. Hadis yang disebutkan itu sahih berkaitan dengan pengobatan yang bisa jadi pengobatan untuk yang lainnya, banyak manfaatnya dari herbal tersebut. Ya silahkan. Sebagaimana kita tahu COVID-19 cukup dong. Antum tahu pohon-pohon itu yang ramuan Jawa ini rame seperti itu. Dan memang bisa untuk berobat gitu, untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas seseorang. Begitu pula dengan kustul hindi itu. Memang yang ana baca hadisnya sahih, ya silahkan orang mau berobat dengan itu silahkan. Tapi bukan berarti itu langsung dijadikan obat untuk COVID-19. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, tadi disampaikan kustul hindi itu gaharu hitam, kayu gaharu hitam. Kayu gahru hitam. Nah Ustaz, yang disampaikan. Jadi mahal Bang kalau kayu gahru Bang. Hah? Jadi oat sudah mahal sebenarnya. Jadi gaharu. ini iya. Cuma kalau yang di mungkin Bang Dodi coba kalau berangkat ke mana? Berangkat ke toko herbal yang ada di Arab itu, di Oman itu. Biasanya waktu anak di Madinah itu mereka kayak diambil dari kulitnya gitu loh Bang. Jadi bukan oat yang dipakai untuk parfum, jadi jenis yang berbeda gitu loh. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya.
Baik, Ini katanya ini Ustaz mengandung minyak asiri. Iya. Ada Meng- zat ini, Mengandung apa, Bang? minyak asiri. Minyak. Sempat dibahas di grupnya Ustadz Isnen di Qatar nih. Masya Allah. Iya, artinya memang barang itu tadi yang disampaikan seperti habatus sauda, yang sebenarnya pengobatan-pengobatan itu sudah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi kemudian menyampaikan bahwasanya pakailah itu untuk berobat gitu loh. Sebagaimana madu, manfaat madu itu ya sejak sebelum datangnya Nabi SAW sudah bermanfaat, Allah ciptakan itu. Jadi di semua ciptaan Allah itu ada banyak yang bisa dipakai untuk berobat. Namun yang Anda sampaikan kalau mau dijadikan itu obat buat COVID-19 ya, kayaknya ya kalau mau buat imunitas tubuh, tafadhol. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, khair, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dengan waktu yang udah mulai malam di sini, Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir ini juga berhubungan dengan grup WA sebenarnya, Ustaz. Disebutkan bahwa Bismillah, izin bertanya Ustaz, sehubungan barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dikatakan melakukan kesyirikan. Membaca salawat tibil qulub, apakah ini ada tuntunannya? Karena baru saja di grup ada broadcast yang mengajak anggotanya untuk membaca salawat. Syukur. Baik, Afwan Bang, pertanyaan pertama apa? Melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dikatakan melakukan syirik. Ya, ini mungkin perlu. Pertanyaan yang dimaksud ya mungkin yang dimaksud ini apakah melakukan membaca salawat tibil qulub ini termasuk ke dalam tuntunan Rasulullah SAW? Kalau enggak mungkin ini masuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama pertanyaannya perlu diluruskan ya. Berkaitan dengan mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW itu bukan kesyirikan, tapi itu bid'ah. Jadi bukan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah memalingkan sebuah ibadah yang khusus buat Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kan ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, mentauhidkan Allah SWT. Yang kedua sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan salawat tibil qulub ya. Mungkin salawat yang dimaksud ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin itu juga Anda lihat dulu. Nah. Baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi SAW. Bagaimana bersalawat kepada Nabi SAW? Nabi mengajarkan. Diajarkan Nabi SAW adalah yang kita baca pada waktu sholat. Itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaih? Bagaimana kami bersalawat kepada? Mereka tidak serta-merta langsung melakukan salawat tanpa bertanya. Mereka tanya. Lalu Nabi SAW mengatakan Allahumma salli, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling indah. Kalau mungkin ada orang bikin salawat ya, ini salawat ini bagus, ini itu yang paling indah itu. Adapun salawat yang lainnya, tinggal dilihat
apakah kamu benar? Benar dalam artian tidak melebih-lebihkan Nabi SAW di atas makamnya beliau sebagai hamba Allah dan utusannya. Kalau kita lihat salawat Tibbil Qulub ini, kita bacakan ya, di mana dikatakan, ya Allah, sampaikan salawat dan salam itu, limpahkan, mungkin di terjemahannya sebagian mengatakan limpahkan rahmat. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, Tibbil Qulub. Beliau itu sebagai penyembuh hati, obatnya hati, yang menyehatkan badan, kesembuhan buat badan, cahaya segala penglihatan, dan menjadi sinarnya, wa nuril absar, wa dhiyaiha, menjadi makanan, wa qutil arwahi wa ghidaiha, menjadi makanan jiwa dan santapannya, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah, kalau kita bicara Nabi SAW, mungkin dari sisi beliau Tibbil Qulub, ya beliau datang membawa syariat ini, sehingga manusia ini hidup dalam kejahilan dan jadi ngerti. Yang hidup dalam kesyirikan, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka akhirnya jadi faham bagaimana seharusnya mereka bertindak. Bagaimana manusia yang tatkala mereka tidak menjaga tubuh mereka dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka bisa menjaga tubuh mereka dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memang kalau kalamnya ini, salawat ini mujmal, artinya global gitu. Apakah Nabi itu yang menyehatkan badan kita? Enggak. Kalau dikatakan Nabi yang menyehatkan badan kita, Allah yang menyehatkan badan kita. Bukan Nabi SAW. Tapi kalau bicara syariat Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita jadi faham apa yang harusnya kita lakukan, bisa diterima. Tapi kalau Nabi yang menyehatkan badan kita, maka Wallahu a'lam bishawab ya, lebih baik tatkala kita mendapat salawat-salawat yang multi tafsir ya. Oh, tergantung siapa yang menafsirkannya. Apalagi salawat ini bukan dari Nabi SAW. Jelas salawat ini bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari para sahabat Nabi, bukan dari Al-Imam Syafi'i, dari imam-imam yang 4, enggak. Maka lebih baik tatkala kita bingung, lebih baik engkau membaca salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selesai, kita jadi tenang jemaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, ana kembalikan ke Bang Rodi, kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir jemaah. Kita ini mau cari keselamatan, maka jangan sampai salah jalan. Ana kembalikan kepada pembawa acara, tafadhol. Jazakumullah Ustaz, barakallahu fiik atas kajian yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita mendapatkan poin yang sangat penting di bulan Shafar, dan mungkin kalau masih penasaran dengan hadis yang disebutkan Ustaz, kita akan lihat lagi nanti di hadis yang tadi disampaikan tentang lahama, Shafar dan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita untuk memahami apa yang terjadi di bulan Shafar, terutama untuk menghindari bid'ah yang telah disampaikan dan tentang kesyirikan juga. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan berikutnya, pembahasan yang lebih menarik tentang bulan Rabiul Awal, yang kita tahu banyak masyarakat merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW, dan kita tahu di bulan yang sama Rasulullah SAW telah wafat. Insya Allah kita akan bahas bulan depan. Stay tune bersama kita dan medsos SRB. Jadi bagi siapa yang belum subscribe di medsos Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, silakan. Dan juga di kajian kita Ghuraba Muskat. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Andre sebelum kita tutup kajian kita? Enggak ada.
Jazakallah khair untuk semua yang telah datang di kajian ini. Semoga kita mendapatkan ibrah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. 107. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Demikian yang kajian yang bisa kami sampaikan, sudah tentu banyak kekurangan yang ada. Insya Allah kita akan berbenah diri, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada jamaah, Ustadz dan tim SRB yang di studio. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kajian ini dan menjalankan semua yang telah diperintahkan Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian yang saya sampaikan. Untuk menutup kajian ini kita akhirin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.